Tim Pikiran Rakyat akan mewawancarai eksklusif Pandang, salah satu pensiunan guru SLB KBB yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mukti Asih di Kota Cimahi. Kami juga akan mengunjungi salah satu orang tua murid dari SLB KBB. Simak perjalanan kami bersama tim Jabar Masagi hanya di YouTube Pikiran Rakyat. Tim Pikiran Rakyat bersama Jabar Masagi menuju kediaman Pak Endang yang berada di kawasan Raja Mandala, Jawa Barat. Sesampainya di sana, kami disambut hangat oleh keluarga Pak Endang dan istrinya Ibu Ani. Kalau dibilang memilih ya, ini karena sudah merupakan garisan dari Tuhan bahwa saya pun tidak bermimpi untuk jadi guru SLB. Saya bahkan dulu bercita-cita ingin menjadi guru olahraga. Akhirnya saya pas di SMA kerja dulu, nganggur 1 tahun, lalu meneruskan kuliah di SGPLB. Itu pun dikasih tahu sama teman, yuk kita daftar ke SGPLB. Apa itu SGPLB? Nah, dikasih tahu bahwa ini untuk calon guru-guru anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa kalau dulu itu. Ya alhamdulillah tahun 1985 saya ikut tes, alhamdulillah diterima. Kalau berbicara masalah implementasi, terus terang saja saya ketika terkejut sebetulnya ketika saya bertugas di SLB Negeri Bandung Barat, kita ditunjuk sebagai masuk ke dalam program kurikulum Jabar Masagi. Saya tentu belajar banyak dari teman-teman, teteh-teteh, Bu Ipa terutama, yang secara tidak langsung memberi motivasi bagi saya. Karena kurikulum Jabar Masagi ini merupakan kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Maka salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana anak-anak khususnya berkebutuhan khusus itu memiliki 4 titik itu dan 7 kebahagiaan. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Ya harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian juga kita anak tersebut kita pimpin untuk ketika kantin buka, karena anak-anak yang jualan adalah anak-anak, yang jaga anak-anak, yang melayani anak-anak. Biasanya istirahat itu ketika mau jajan berdesakan, kita antri diberi nomor sesuai kumaha we meri nuturkeun kuluna di luhur kepalana nuturkeun. Nah sama seperti itu salah satu diterapkan rasa kebersamaan, menghargai siapa yang harus duluan, siapa yang harus belakangan. Kemudian yang kedua adalah proses pembiasaan yang dilakukan setiap hari dan mungkin tidak dilakukan di rumah. Maka di sekolah adalah kita coba lakukan itu. Salah satu diantaranya ketika saya ditugaskan di UED 3 Tagogapu. Kebetulan lokasinya pinggir jalan raya. Juga kalau istirahat anak-anak juga berbahaya. Gitu kan. Akhirnya saya usulkan ke orang tua untuk bekal nasi. Kebetulan di SLB Negeri Bandung Barat waktu itu dikasih tempat nasi seragam. Jadi tidak ada perbedaan antara yang kaya yang miskin, si A si B sama saja. Nah
Itu kita mengajarkan bagaimana anak-anak itu cara makan yang baik, adab makan itu seperti apa. Nah, sebelum makan itu apa dulu, cuci tangan dulu, berdoa, dan itu dilakukan bersama-sama. Tidak memandang anak itu kelas kecil, SDLB, SMPLB, SMA, semua sama. Bahkan guru juga terlibat makan bersama di situ. Jadi masing-masing sama-sama gitu kan, membimbing anak-anak. Terakhir adalah bagaimana keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua, selain orang tua ya keluarga yang lain. Keluarga yang lain, apakah adiknya, kakaknya, kita libatkan dalam proses pembelajaran di rumah. Salah satu di antaranya yang video yang saya kirimkan ke Jabar Masagi itu salah satu di antaranya. Adalah tempatnya jauh, tidak mungkin datang ke sekolah, maka kita pembelajaran daring. Kita kunjungi ke sana dan hasilnya alhamdulillah gitu. Yang penting prosesnya dulu lah, masalah hasil itu belakangan. Yang penting prosesnya dulu dilalui, meskipun sedikit, yang penting ada perubahan. Itu kan. Kalau saya kira sudah sangat cocok ya, apalagi dihubungkan dengan muatan lokal bahasa Sunda, itu sudah sangat cocok sekali. Tata krama, etika itu udah luar biasa. Saya mengalami sendiri ya, ketika saya datang ke sekolah, anak itu bergerombol, kalau belum salaman dikejar kita. Apa ada di sekolah reguler seperti itu? Tapi SLB itu karena kita diterapkan dimulai dari diri kita sendiri, memberi contoh. Guru itu kan digugu dan ditiru ya. Digugu perintahnya, ditiru ucapannya, perilaku kita. Maka itu yang kita terapkan dari kita adanya dulu yang lebih penting itu. Susah saya mengatakannya ya, karena banyak sekali kesan-kesan yang melekat di hati saya sampai hari ini gitu kan. Ketika minimal anak tersenyum saja itu sudah merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Sampai sekarang pun gitu, saya ingat gitu. Ketika anak tidak bisa apa-apa, kalau anak yang bisa ngomong tidak jadi masalah bagi saya. Tapi anak yang tergeletak, yang tidak bisa apa-apa, yang saya pikirkan adalah bagaimana ketika orang tuanya meninggal. Kebetulan yang kedua adalah karena saya juga punya adik. Punya adik berkebutuhan khusus, DS. Diamanatkan lagi oleh mertua saya. Harapan saya, terutama setelah Purna Bakti ya, saya Purna Bakti, kebetulan saya sejak 2005 itu saya merintis sekolah di kota Cimahi, namanya SLB Mukti Asih. Saya salah satu pendiri dan sekarang sejak 2005 sampai sekarang saya menjadi sekretaris yayasan. Dan sejak per 1 April 2023 saya sudah komitmen ke pengurus yayasan bahwa saya akan full mengabdi memajukan SLB, khususnya SLB Mukti Asih, yaitu dengan berdirinya salah satu di antaranya UED, unit layanan disabilitas di Desa Sadang Mekar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bagaimana kurikulum Jabar Masagi ini diimplementasikan di sekolah saya yang baru. Itu sebuah tantangan karena karakternya berbeda, budayanya berbeda gitu. Itu yang harus kita pelajari. Karena dengan adanya kurikulum Jabar Masagi ini semua elemen mulai dari kepala sekolah,
guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat, kita harus dukung. Itu barangkali. Di usia Pak Endang yang sudah menginjak kepala 6, Pak Endang baru saja pensiun sebagai guru di SLB KBB pada April 2023 lalu. Lalu, perjalanan kami berlanjut ke rumah salah satu murid SLB KBB yang tidak jauh dari rumah Pak Endang. Nisa adalah salah satu siswi kelas 6 di SLB KBB yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga salah satu murid dari Pak Endang. Kedekatan Nisa dan Pak Endang terlihat saat Pak Endang menyapa Nisa dan melakukan terapi kepada Nisa. Nisa tinggal bersama kakak perempuan, ibunya, dan sang ayah yang merupakan penyandang disabilitas. Kendati begitu, semangat orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya tidak pernah padam. Yang pertama mungkin karena lokasinya yang paling dekat dari saya, mungkin terjangkau. Terus yang kedua, ya alhamdulillah di SLBN KBB ini anak saya itu dari segala biaya ataupun peralatan sekolah jadi digratiskan gitu. Makanya saya pilih di situ sekolah. Kalau buat Nisa ya, dia nggak pernah menolak untuk tidak mau sekolah. Justru dia malah semangat untuk sekolah gitu. Setiap pagi nanyain, mama sekolah enggak, mama sekolah enggak, ya sekolah. Udah dia semangat, pengen cepet mandi, ganti baju. Malahan dia bilang, mama pakai seragam gimana hari ini gitu. Kalau untuk mengantisipasi kemarahan anak gitu kan, jadi saya berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, walaupun dengan umpamanya kata atau kalimat yang keluar itu susah dimengerti gitu kan, tapi saya berusaha untuk memahami dulu gitu kan keinginannya gitu, karena emang saya merasa karena saya pun disabilitas gitu kan, kadang-kadang dengan ketidakmampuan itu dikeluarkan dengan emosi gitu, karena tidak mampu makanya emosi gitu kan, kadang-kadang tidak terkontrol kayak gitu. Makanya untuk anak saya sendiri ini Nisa gitu kan, saya berusaha memastikan kalau Nisa itu bisa menyampaikan sesuatu itu bisa dimengerti lah gitu, pertama dari orang tuanya dulu gitu. Kadang-kadang lucu apa bisa jadi cita-citanya itu tercapai atau enggak. Pernah ibu bilang gini, Nisa cita-citanya mau jadi apa? Katanya mau jadi artis. Artis apa? Yang kayak nyanyi itu di TV katanya, yang ada di HP. Oh begitu gitu ya. Ya sering sih begitu dia bilang. Mungkin harapan untuk sekarangnya ya, harapannya itu ingin melihat Nisa itu bisa beradaptasi lah dengan lingkungan gitu kan,
diterima di lingkungannya gitu kan, jangan sampai dikucilkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk Nisanya sendiri, pinginnya itu bisa mandiri, itu kan, bisa mandiri tanpa, ya walaupun memang butuh bantuan dari orang lain gitu kan, tapi minimal gitu kan, minimal bisa mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri gitu kan. Itu. Terus yang keduanya untuk jangka panjangnya mungkin saya itu berharap untuk pendidikannya gitu kan, jangan sampai terputus lah gitu kan. Walaupun pada dasarnya sih belajar untuk seperti yang normal sih nggak mungkin gitu kan, gitu. Jadi harapannya itu ya satu-satunya hanya pingin bisa mandiri aja lah gitu, agar mungkin nanti kan suatu saat kita tidak tahu lah, ketika orang tua sudah tidak ada, sudah tidak bisa mendampingi gitu kan. Mudah-mudahan Nisa bisa menghadapi kehidupan dengan mandiri gitu. Kalau buat ibu ya sama sih seperti bapaknya, cita-citanya pengen Nisa mandiri, nggak selalu tergantung ke orang lain, walaupun keadaan fisiknya seperti ini gitu. Semoga aja apa yang diharapkan orang tuanya, terus cita-cita Nisa, kan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Semoga aja tercapai. Mungkin dari keseharian dulu itu. Yang pertama mungkin dari makan minum diusahakan sendiri, walaupun kita membantu gitu kan, membantu. Terus yang keduanya itu jadi ketika berharap sesuatu gitu kan, berharap sesuatu, saya tidak pernah mengasih instan gitu, tapi saya mengasih jalan gitu kan, supaya kalau umpamanya ingin mengambil suatu barang gitu kan, bukannya barang yang saya ambilin, tapi berusaha membantu Nisa untuk menggapai barang itu gitu. Nah seperti itu yang saya tanamkan ke Nisa gitu kan. Terus yang kedua mungkin saya itu selalu meluangkan waktu gitu kan, ketika kan saya jualan tiap hari, tapi hari Jumat saya berhenti jualan. Itu meluangkan waktu untuk Nisa. Saya ajak jalan-jalan, mengenal lingkungan, masyarakat. Jadi nggak pernah diem di rumah gitu. Saya bawa pakai roda, jalan-jalan, dikenalkan gitu kan. Jadi mengenal lingkungannya, mengenal teman-temannya di luar gitu. Seperti itu. Jadi perubahan itu alhamdulillah untuk dari pengetahuannya pun udah banyak yang diterima ya. Kadang-kadang kan sudah bisa mengatakan jumlah gitu kan, ketika dikasih uang gitu kan, ini jumlahnya berapa udah ngerti gitu kan. Terus warna juga gitu kan, sudah paham lah gitu kan, bisa membedakan warna-warna gitu kan, seperti itu. Terus ini ya, kalau bapaknya pulang jualan, dia selalu minta uang, katanya buat nabung. Emang sih dia nabung sendiri, harus dimasukin malah sama dia sendiri gitu. Alhamdulillah udah paham gitu ya, katanya biar uangnya banyak, celengannya penuh. Itu alhamdulillah sih udah ada perubahannya. Melihat perjuangan Pak Endang sebagai guru SLB dan terkena dampak positif dari adanya Jabar Masagi, membuat kami merasa bangga dengan kegigihan Pak Endang dan semangat Nisa
untuk sekolah yang belum tentu dimiliki anak-anak lain. Sekian liputan Tim Pikiran Rakyat bersama Jabar Masagi. Saya Kania pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Karena kurikulum Jabar Masagi ini merupakan kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.